Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, berjumpa bersama saya Mangge Watu. Ya mau, bagaimana? Apakah pagi ini subuh pagi ini kalian sudah makan sahur? Nah, kalau belum makan sahur, makan memang. Jadi Mangge Watu saat ini bersiap-siap untuk makan sahur. Apa lauknya? Jadi kalau orang saya kasih tawa biar ngiler. Padahal tiada enaknya ini mah. Yang paling enak masakan istri saya. Yang pertama, ini ada namanya bola bekel. Oh bukan, maaf. Ini namanya osbak. Bakso. Namanya bakso. Enak sekali. Terus juga ada namanya isos. Sosis. Namanya sosis. Ada ini ikan fufu. Ikan fufu. Ikan fufu. Nah, dimasak fufu pakai santan. Enak sekali. Ikan fufu masakan istri saya. Ada kamu orang dimasakan istri? Yang jomblo? Maaf bro. Miring. Pokoknya selamat pagi semuanya. Sehat-sehat. Mudah-mudahan pagi ini semua saudara-saudara saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Rasa enak sekali. Jadi ini juga kumis juga setengah mati. Gagah juga kalau saya punya kumis begini ya. Kayak gimana saya rasa? Kayak bintang film antagonis itu. Antagonis atau anta beranta. Haya, hari-hari makan seng. Abah tidak bosan lah makan seng. Nah, itu seng kan keras kofrok. Pagi-pagi semuanya sudah bangun sahur. Apa yang dimakan ini hari? Haya. Lu orang tidak makan sahur, janganlah. Nanti jam 12 kamu sudah perut keloncongan. Jadi makan sahur memang ya. Oke. Saya pengen kita ngobrol santai aja. Kalau kemarin kita terlalu tegang-tegang. Hari ini kita ngobrol santai. Ya. Jadi obrolannya agak sedikit elit lah. Maksudnya elit apa itu? Ya. Ini juga kumis tidak bisa diajak kompromi. Sini kamu. Jadi kita lebih baik enak ngobrol santai dulu. Sambil makan. Astagfirullahaladzim, saya lupa niatnya. Mari kita berniat untuk makan sahur. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Betul itu, Le? Itu doa buka puasa goblok. Nawaitu sauma gadin an adain fardu sari ramadana. Begitu ngarannya. Jadi kalau tidak tahu bahasa Arabnya, mungkin bisa bahasa Indonesia. Saya berniat makan sahur untuk melaksanakan ibadah puasa hari ini. Nah, kalau mau niat 1 bulan silakan bilang 30 hari. Fardu lillahi ta'ala. Langsung makan. Oke. Apa kabar? Oke, screen printing. Nah, jadi kalau teman-teman mau sablon baju, mau kualitas sablon bajunya bagus, jangan lupa kamu orang cari Facebook. Ada beberapa orang, banyak ini anak Palu yang hebat-hebat sablon kaos. Mereka tergabung dalam organisasi
Central Celebes Screen Printing. Nah, SC Celebes Screen Printing. SCSP. Nah. Gak tahu tuh bahasa sablon. Ada OG Screen Printing. Ada namanya Banua Zulkifli. Nah. Ada Mitra Kaos. Ada siapa lagi? Kaos apa namanya? Aduh, lupa. Banyak anak Palu yang hebat-hebat untuk nyablon tuh banyak. Makan sudah yang kumisnya. Jadi sama orang dah sahur memang. Supaya kenapa bersaur dari jam 2 atau setengah 2? Nah, supaya kalau ada yang nadoko masih kurang kenyang bisa makan terus sampai nanti waktu imsak. Bagaimana tarawihnya kemarin ini hari? Sudah berapa hari nih puasa? Saya sudah lupa. Soalnya bisa hitung. Jadi gara-gara corona, saya lupa tanggal, lupa hari, lupa jam, sama lupa diri. Mudah-mudahan kamu orang punya puasa semuanya lancar ya. Tidak ada gangguan apapun, termasuk gangguan setan yang terkutuk. Kalau ada gangguan setan, kamu orang langsung baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kasih begitu. Kalau tidak mau lari setannya, Komi ambilkan komik, ente bacakan komik. Siapa tahu setannya penggemar manga atau penggemar apa namanya anime. Jadi kondisi yang seperti ini jangan khawatir. Di media begitu santer tentang masalah COVID. Tidak usah khawatir. Tetap jaga imun kalian. Jaga imun kalian, kesehatan kalian. Karena di saat imun kalian itu lemah, maka di situ virus akan menerjang. Nah, kalau sudah menerjang, ente tangkis memang. Rajin minum vitamin. Cuci tangan, cuci mulut, cuci mata sesekali, jangan sering-sering. Apa terlalu banyak kita cuci mata? Terakhir kita cuci paru-paru. Jadi sebenarnya tidak perlu ada yang terlalu ditakutkan dengan corona. Karena corona ini adalah penyakit SARS seperti yang lain-lainnya. Bahkan tingkat kematian diambil dari perbandingan antara yang positif dengan yang meninggal. Nah, antara yang positif sama yang meninggal itu berapa persen? Lebih tinggi itu yang kemarin itu, yang flu burung. Ada juga flu Hongkong. Ada yang mati ke flu Hongkong. Astagfirullahaladzim. Karena temanku bilang ada tetangga yang mati karena penyakit kudis. Di mana ada kudis? Di lubang hidung yang kecil begini. Selamat pagi, Ernawati Acit. Oh mangge. Eba agama sumbai aku nang kita kumis. Nah, tapi gagah toh. Nah, coba kau bayangkan kalau mangge punya kumis seperti ini. Nah, para dale, panas suasana. Ini bahasa Indonesia sudah tidak betul juga. Jadi kita orang kasih nyala kipas angin karena AC tidak ada. Ada AC masih di toko. Nyam. Kalian semua
jangan lupa imun kalian harus dijaga ya. Jangan sampai kalian tertular virus corona gara-gara imunitas kalian rendah. Karena banyak orang kena corona karena dua hal. Yang pertama, karena dia kaki gatal. Yang kedua, itu dia, imunnya rendah. Nah, jadi kalau dia kaki gatal ketemu dengan orang positif, besar kemungkinan dia bisa juga terjangkit positif. Saya mau kasih panjang begini, saya punya kumis ini gagas sekali saya rasa. Kayak aktor bintang kolam. Bintang kolam. Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku tercinta, para manggebatuners, ada lagi istilah baru. Manggebatuners, nambongo. Minum dulu ya. Saya mau infokan, kalau tidak salah, ada sudah di Sulawesi Tengah itu alat swab test, alat PCR. Jadi pemerintah provinsi sudah mendatangkan alat swab test. Nah, ini terima kasih banyak buat pemerintah provinsi Sulawesi Tengah yang sudah mendatangkan alat itu. Karena dengan begitu ini akan mempermudah proses pemeriksaan swab test para orang-orang yang terdampak positif. Jadi tidak perlulah dikirim ke Jakarta, cukup di Palu. Jadi hasilnya untuk diketahui makin cepat. Jadi terima kasih banyak buat Bapak Gubernur, Bapak Sekprov, dan seluruh jajaran-jajarannya yang sudah mengadakan swab test. Insya Allah Kota Palu juga akan punya swab test. Nah, ini jadi kalau bisa setiap kabupaten punya itu alat. Karena biar bagaimana alat itu sangat penting buat kesehatan. Nah, ini lebih jaga-jaga. Berapa itu uang 100, 200, 300 juta. Jadi demi kepentingan rakyat, demi kemaslahatan umat, tentunya perlu dipikirkan oleh pemerintah bahwa alat itu harus diadakan. Informasi lagi, ada masuk lagi APD banyak. Wah, ada berapa kali itu saya baca beritanya APD masuk. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara saya yang ada di rumah sakit, Bapak dokter, Ibu dokter, para perawat, hai. Jadi mudah-mudahan kalian ada di rumah sakit ini yang sudah bertugas di sana makin semangat dalam melayani masyarakat ya. Tentunya makin semangat bertugas. Terima kasih atas dedikasi Anda. Terima kasih atas perjuangan Anda, pengorbanan Anda. Kami mewakili warga Kota Palu, Mangge Batu mengucapkan terima kasih dan hormat yang hormat dan apresiasi yang tinggi. Tepuk tangan dulu buat para perawat-perawat, buat Bapak polisi, jempol. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah, Polda, Kapolda, Kapolresnya, wah luar biasa. Kapolseknya, ya. Para jajaran-jajaran polisi tidak berhenti siang malam, luar biasa. Bapak Danrem, Bapak Kodim, Dandim ya, dan Ramil dan seluruh aparatur penegak hukum dan lain-lain TNI Polri. Terima kasih. Istimewa beliau-beliau ini ya. Tidak tahu siang, tidak tahu malam, kapan dibutuhkan, secepat kilat. Nah, mereka langsung ada di lokasi. Ini adalah contoh tauladan yang sangat bagus dari pemerintah yang ditunjukkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat jangan kabaga ya. Jadi jangan kabaga, nemo mesti bagai ko. Nemo mesti bagai baik di medsos maupun di dunia nyata. Sedangkan di dunia entah berantai yang tidak jelas saja tidak boleh, apalagi di dunia nyata. Nanti kemudian diborgol ya. Kalau ada yang berkelahi akan diborgol. Jangan berkelahi. Jangan baku bantah. Ayo duduk beri saran yang baik ya. Beri saran yang baik, dukung pemerintah agar pemerintah bisa menjalankan tugasnya yang baik tentunya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih nih buat kakandaku tersayang ya, Wali Kota Palu, Dr. Andes Hidayat MSI. Terima kasih karena jajaran yang Anda pimpin
Anda sendiri sebagai pimpinan, saya anggap sangat luar biasa dalam melakukan penanganan COVID-19 di Kota Palu. Yang mungkin saja menurut saya tidak semua daerah bisa melakukan ini, atau tidak semua daerah tidak melakukan ini. Bayangin, Palu itu begitu ketat dengan pemeriksaan yang luar biasa. Jadi kalau di daerah lain, ini pengalaman Mangge Batu nih ya. Saya pergi ke Jakarta misalnya. Jadi pada saat kedatangan saya dari pesawat masuk ke bandara, saya nggak pernah dites apapun. Nggak pernah dites apapun, turun sampai ambil barang. Malah yang jemput dari pintu keluar itu sales taksi bubet. Mau kemana Pak? Ini dia. Cuman waktu berangkat dari Jakarta ke Palu itu sempat dites. Tapi tes apa? Cuma pakai itu termogan. Apa gunanya? Hanya untuk mengetahui keadaan suhu, tapi tidak dibicarakan riwayat perjalanan. Kalau di Palu saya lihat kemarin betul-betul detail. Jadi selain orang dikasih termogan, itu ditanya, kamu dari mana? Mau kemana? Ya, tujuannya apa? Kalau kamu mau ke Palu, ya, jadi kamu harus tanya. Nanti kamu akan ditanya lagi, ya. Kamu riwayat perjalanannya seperti apa? Dari mana? Apa daerah terpapar atau tidak terpapar? Kalau daerah terpapar nanti ditanya, kamu di sana pernah bergaul sama siapa? Ya, nomor kontakmu diambil, KTPmu dicatat, alamat rumahmu dicatat, ya, semua dicatat dengan baik. Setelah habis diambil data-data tadi segala macam, terus habis itu kamu orang nanti diperiksa sama dokter. Dokter periksa, dites di sini. Pok. Mana lagi? Pok. Nah, jadi dokter tes kira-kira nuafovai ini orang ini, apa dia ada perkiraan kira-kira positif corona atau apa? Corolla. Jadi habis dites, nah, kalau kira-kira kalian mencurigakan, maka langsung diantar ke tempat penampungan ODP dan OTG yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, itu disiapkan. Itu ada 2 tempatnya. Pemerintah Kota Palu menyiapkan itu. Yang pertama ada di asrama haji. Di asrama haji, di sana ada kurang lebih sekitar 30-an kamar. Ya, satu kamar itu ada 2 ranjang. Nah, jangan kamu bakal ranjang. Ambil memang satu-satu. Kalau ada 2 orang di sana, 2, jangan tidur sama-sama, mencurigakan. Karena jauh-jauh di isolasi 14 hari, tiba-tiba tidur sama-sama di sana. Tapi tenang, tidak ada digabung laki-laki dan perempuan, itu berbahaya. Nanti bisa saja terjadi sumber kamsiat, kamsiat, maksiat. Jadi itu ya. Terus satunya lagi tempat untuk isolasi para ODP dan OTG yang disiapkan pemerintah itu ada di Rusun Nawa di Palu Utara, di Rusun Nawa. Itu ada 50-an kamar. Begitu kamu masuk di sana pokoknya tidak usah khawatir. Di sana disiapkan dispenser, disiapkan kopi supaya bisa bikin kopi, disiapkan teh, disiapkan gula, makan 3 kali sehari yang sehat-sehat, ya. Terus vitamin, dikasih odol, sikat gigi, handuk, kurang apa lagi? Luar biasa ya. Jadi penanganan ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu istimewa sekali ya. Saya anggap mereka ini cukup sukses ya. Bahkan saya bilang istimewa karena saya tidak melihat itu di daerah lain. Nah, ini riwayat perjalanan diperjalankan. Nah, contoh. Ini ada beberapa yang dianggap kemarin ODP dan 1 dinyatakan positif itu barusan dijemput. Kalau tidak salah tadi itu ada 6 orang dijemput. Nah, dijemput, nah memang apa tentara dan polisi seturun. Kalau dipanggil komi nanti kira-kira komi dinyatakan positif, terus habis itu dikirimkan surat. Komi mau dijemput, kalau tidak mau silakan komi bisa datang sendiri. Tapi kalau komi tidak mau datang sendiri, nanti ada petugas yang akan menjemput. Ya, kalau dijemput baik-baik tidak mau, bisa jadi dijemput tidak baik. Tapi percaya saja, tidak ditangkap lalu dibuang dari semua mobil komi. Ditangkap baik-baik. Supaya jangan komi ini nanti menularkan penyakit atau menularkan virus ke orang lain. Itu tujuan pemerintah. Ada yang
ada yang khawatir kalau ada nanti semuanya kena positif terus habis itu mereka di sana selama 14 hari di sana ya dinyatakan ODP atau OTG, terus mereka nanti bagaimana menafkahi keluarganya? Tidak usah khawatir, bro. Tidak usah khawatir. Pemerintah akan menyiapkan ya makanan sembako ya. Ada beras, ada minyak, ada mie, ada ikan kaleng, ikan asin, apa? Kalau bisa ikan goreng, ikan hiu, ikan lumba-lumba, jangan, itu melarang. Jadi keluarga Komio akan dikasih semua bahan baku itu supaya stok makanan Komio satu keluarga itu aman. Jadi ini kurang apa lagi pemerintah ini? Wah, luar biasa ya. Terima kasih buat Dokter Husema, Dokter Rahmat juga. Wah, luar biasa. Ini orang-orang yang standby 24 jam. Terima kasih juga buat Bapak Samsul Saifuddin, Kadis Perindak, Ketua PMI Kota Palu. Wow, ini luar biasa. Jadi kerjanya ini ya, walaupun itu bukan kerjanya dia, tetap dia kerjakan. Saking rajinnya nih saya punya Kakanda ini ya. Luar biasa memang. Semua dia tangan sebagai Ketua PMI dia sigap ya untuk bagaimana caranya mencegah penurunan COVID-19. Sudah berapa hari ini pemerintah itu aktif dalam melakukan penyemprotan desinfektan. Jadi kamu orang yang di pinggir jalan, kalau rasa-rasa bangkali ada virus corona di badan, merapat saja supaya kalau tidak bisa disemprot disiram dengan air. Air disinfektan. Nanti ini kemarin saya sudah dapat dengar ini kabar ini. Insya Allah ini PMI provinsi juga akan menyiapkan tempat cuci tangan di setiap pasar-pasar, di pintu-pintu masuk pasar. Jadi disiapkan di sana, ya, siapapun nanti yang masuk sana bisa cuci tangan langsung di situ. Nah, jadi saya dengar juga nih kabar dari sana bahwa nanti pemerintah Kota Palu juga akan memasang ke penjara. Maaf, bukan penjara. Maksudnya itu kerangkeng lagi. Maksudnya itu ada yang dari besi kayak pintu masuk, ada plastiknya. Di sana itu ada alat penyemprot desinfektan. Jadi siapapun masuk di sana, dia harus lewat pintu itu. Nanti habis itu disiapkan tempat cuci tangan. Anda cuci tangan di sana. Cuci tangan baik-baik ya. Jadi ingat baik-baik, cuci tangan. Terus habis itu yang tidak pakai masker akan dikasih masker. Ini keuntungan ini. Jadi yang rasa-rasa barangkali maskernya kurang, sering-sering kamu ke pasar supaya kamu orang dapat masker banyak. Kalau sudah banyak, kasih Mangga Batu biar cuma 5. Kasih Mangga Batu biar cuma 5. Ya, supaya kita orang bagi-bagi. Kalau ada 100 kita orang jual. Dapat doi kita orang. Nabung. Jadi itulah saudara-saudara saya. Jadi artinya pemerintah ini jangan sampai kasihan dibilang tidak bekerja, tidak melakukan ini itu. Dorong terus bilang PSBB. Ranga, ini kayaknya sudah seperti PSBB. Cuma tidak nyatakan saya PSBB. Apalagi kamu punya mau? Saya tahu pepesan kalian punya suara itu. Tidak usah itu. Oknumnya saya sudah tahu. 1, 2, itu udah 3, 4, 5, 6, 7. Banyak rupanya. Tahu kamu orang pesanan apa ya? Kalau saya bilang request iklan kamu orang itu. Jangan begitu. Saya ini terus terang boleh tanya sama teman-teman. Mangga Batu ini dari dulu itu dikenal kritis sekali dengan pemerintah ya. Apapun itu. Tetapi Mangga Batu juga harus menyadari bahwa kalau ada yang baik pemerintah kerjakan harus diapresiasi, diakui ya, supaya pemerintah ini semakin semangat dan merasa bahwa kerjanya dihargai, semangat untuk melayani masyarakat. Jadi jangan berita-berita dibuat begini. Kalian tidak kasihan dengan rakyat. Berpikir, jangankan pikir corona. Hari ini mau mereka keluar saja udah takut, depresi, masuk rumah sakit. Terus kalau mereka sakit, nanti kamu bilang corona, padahal tidak corona. Ini yang harus kalian atau kita semua ini jaga. Jadi bagaimana perasaan masyarakat hari ini bisa nyaman, tenang, ya kan?
Jadi kalau tiap hari dijejali dengan informasi yang tidak jelas, data yang tidak jelas, ketakutan, informasi yang berbau ketakutan, apalah jadinya? Kasihan rakyat ini. Masa kita ini selalu hidup dalam ketakutan? Jadi betul juga ada saya punya teman bilang tadi itu. Dia bilang, Rizky, Mangge Batu. Mohon maaf, sudah sebut nama asliku. Jadi Mangge Batu, dia bilang, ini adalah proxy war. Jadi proxy war ini dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi memang harus juga kita pikirkan itu, bahwa perang dunia ketiga atau keberapakah yang maksudnya itu teman-teman tadi itu. Jadi tidak lagi perang melalui nuklir, tidak lagi melalui bom atom, tidak melalui senjata dan lain segala macamnya. Tapi perang proxy war ini sangat berbahaya. Jadi teman-teman juga harus mengkaji dari sisi yang itu. Nah, ini mungkin sedikit pertimbangan. Nah, buat kaum yang berjualan, tidak usah khawatir, tidak ada yang larang kamu berjualan. Yang penting kamu orang itu ikuti protapnya, pakai masker, jaga jarak, ya itu saja. Jadi jangan sampai kita itu berandai-andai. Jadi lebih baik kamu orang pergi ke langsung tanya ke pemerintah. Terus ada yang bertanya kemarin melalui grup WhatsApp di tempat kita, itu bertanya, dia bilang, kalau seandainya kami ini dirawat di rumah sakit, ya, dirawat di rumah sakit karena mungkin kami ini khawatir kalau kita terkena positif corona. Apakah itu bayar? Kawan-kawan sampai subuhku manggitin aku. Tidak ada yang bayar, semua gratis ditanggung negara. Semua gratis ditanggung negara. Syukur-syukur kentut aja yang mungkin gak dibayar. Kentut, kencing, tinggal yang gak ditanggung. Ditanggung oleh negara, nggak usah khawatir. Mau periksa jangan takut-takut, nggak ada yang suruh bayar. Kalau ada yang disuruh bayar, periksa, besok bawa buktinya. Dan saya akan coba, Mangge Batu coba akan fasilitasi. Kenapa? Mau bertanya Mangge Batu juga nih, kenapa masih ada masyarakat mesti dibayar? Tapi saya pikir tidak ada itu. Itu cuman HOAX alias hoax. Artinya kalau bahasa Inggrisnya no dava. Barita no dava, jadi gitu. Ternyata capek juga kalau bicara. Halo Abai Purnapati. Hahaha, keren ban. Keren bang. Makasih be. Ngawur Mangge Batu ngomong. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Nah, terus apakah dengan adanya corona ini program-program pemerintah yang lain ini akan dihentikan? Biasanya ini saya bicara tentang masalah ekonomi. Jadi ada sebagian yang dianggap itu kurang penting, makanya ditarik dananya dialihkan ke COVID. Tetapi sebagian kegiatan lain masih ada, insya Allah. Nah, ini ada yang bertanya lagi, katanya bagaimana dengan sembako seperti gula dan lain-lain, beras, ya. Apakah nanti harganya akan naik melambung tinggi? Pemerintah, menurut pengetahuan saya, dia berusaha untuk menjaga stabilitas harga. Makanya jangan heran, kadang ada itu dilakukan namanya operasi pasar. Tujuannya adalah untuk seperti yang dimaksud tadi, menjaga stabilitas harga. Jadi tidak usah khawatir, ya. Tidak usah khawatir, tetap saja kami bikin kue yang enak-enak di rumah, walaupun nanti lebaran tiada yang bertamu. Karena takut corona. Jangan memang kamu orang ke rumahnya Mangge Batu, saya mau siram kamu orang. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman semuanya yang masih nonton, yang hari ini belum sahur memang jangan lama-lama. Napa imsak bakajar, bukan kamu yang kejar imsak yang kejar kamu. Itu. Jadi teman-teman cobalah, mari kita sama-sama. Saya pikir semua permasalahan ini
insya Allah bisa kita kita bisa hadapi semua. Yang penting tadi saling menguatkan, jangan saling menjatuhkan. Masih jauh pilkada bro, ya. Nah, soal kredit, Bang, tolong bahas sedikit masalah kredit. Nah, ini nih. Jadi yang setahu saya ini, informasi yang saya tahu bahwa pihak OJK, kebetulan saya juga sempat ikut video conference dengan ketua OJK Sulteng. Jadi pihak secara apa ya? Secara kelambangan OJK ini dia menyerahkan semua urusan perkreditan urusan itu dikembalikan kepada perbankan. Jadi POJK itu peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu menyatakan bahwa semua dikembalikan kepada perbankan. Nah, perbankan itu dia bisa memberikan opsi antara lain selain penundaan kredit juga ada pengurangan bunga dan pengurangan bunga, penundaan cicilan, ada seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan di perbankan. Nah, tentunya ada prasyarat yang harus dipatuhi. Contoh, kenapa ada yang bertanya, kenapa saya ditolak penangguhan kredit saya atau pengurangan bunga dan lain segala macam lah, seperti itulah contohnya. Karena ada beberapa riwayat pembayaran, mungkin sebelum Covid ini Anda punya riwayat pembayaran yang macet 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin tidak dibayar sudah berapa bulan terus kena Covid. Ya, itu agak sulit untuk approve oleh perbankan. Nah, sementara tiap hari itu OJK memeriksa di sistemnya mereka ada berapa warga masyarakat yang mengajukan prasyarat yang dikatakan oleh Presiden tadi, yaitu penangguhan cicilan atau mungkin pengurangan bunga. Itu by online kan bisa, kita daftarnya by online. Nanti dicek berapa orang yang mengajukan dan berapa yang diproses. Jadi kalau ada berkas yang tidak diproses oleh perbankan, nanti OJK juga akan memberikan teguran. Ya, sampai di situ teman-teman mungkin paham. Nah, lewat surat edaran wali kota, mengatakan bahwa pemerintah itu menghimbau agar mempertimbangkan para perbankan, industri jasa keuangan ini mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dan lain-lain segala macam, termasuk keamanan, ketertiban. Ini jangan sampai terjadi akibat mereka tidak merespon permohonan dari masyarakat yang sedang kesusahan tadi, khususnya kredit tadi ini. Nah, ini langkah-langkah dari pemerintah. Nah, pemerintah bisa melakukan hal-hal yang lebih keras dari sana apabila ada gejolak sosial atau sesuatu yang dianggap itu mengganggu ketertiban umum, ya, mengganggu keamanan dan lain-lain, sehingga mungkin terjadi chaos, ya, seperti ada pembakaran gedung dan lain-lain, demo yang besar-besaran. Ini mungkin bisa seperti itu. Nah, ini yang mungkin yang di sana pemerintah tentunya akan mengambil sikap yang tegas. Nah, sementara untuk mencampuri secara langsung sulit. Jadi jangan cuma karena ada bilang, oh kalau di daerah saya dan tidak begini saya cabut izinnya. Bro, tidak gampang itu bro. Tidak gampang seperti mengungkapkan kata-kata. Tetapi semangatnya kita akui. Semangatnya itu untuk menolong masyarakat kecil, itu kita harus akui dan hargai, kita acungkan jempol. Artinya dia adalah orang yang peduli dengan rakyat kecil, ya. Bukan berarti yang tidak sekeras itu tidak peduli, bukan berarti seperti itu. Tetapi mungkin setiap orang itu punya cara-cara dan metode yang beda-beda. Jadi kita harus pahami. Nah, teman-teman yang tadi itu yang di leasing dan segala macamnya, coba kalau memang seandainya teman-teman sudah ibaratnya dianggap layak untuk mendapatkan tapi tidak mendapatkan lain, mungkin bisa sama-sama, jangan cuma sendiri, supaya didengarkan semua suara teman-teman. Ya, bersama teman-teman yang lainnya mungkin ketemu langsung dengan Pak Wali Kota, minta saran dan pendapat dia, siapa tahu dia punya saran, ya, untuk menangani itu.
atau mungkin ke OJK langsung. Pak Gamal, ketua OJK, selama ini saya pikir orangnya itu komunikatif. Jadi orangnya komunikatif, dia tidak pernah tidak terkesan mengabaikan jadi permasalahan-permasalahan ini. Saya pikir dia aktif. Begitu yang saya tangkap dari saat pembicaraan kami melalui aplikasi video conference tadi itu ya. Ya itulah. Jadi kapan-kapan nanti kita Mangge Fatu juga mau adakan video conference bersama teman-teman semua, baik pelaku UKM dan lain-lain. Siapa tahu ada yang bisa kita simpulkan dan kita sama-sama kita kaji dan kita perjuangkan. Nah, sejam berapa ini? Hah? Sejam 3.13. Oh, masih jauh sahur. Masih jauh sahur. Masih jauh orang imsak. Jadi kamu sahur memang. Jadi jangan bosan-bosan lihat saya punya muka. Teman-teman semua sekalian yang saya sayangi, manggitin aku sampai subuhku. Jadi tetaplah semangat. Jangan sampai kita drop. Jangan sampai imun kita turun. Jadi tetap semangat, karena dengan semangat dan kita berusaha menjaga kesehatan, insya Allah kita akan terhindar dari corona. Jangan takut dengan corona. Tidak usah takut dengan corona. Ya, tenang saja. Yang penting kita berusaha mengikuti protap, insya Allah. Namanya ikhtiar. Kalaupun kita mati, insya Allah mati syahid. Nah, itu katanya ulama. Jadi kita dengar juga ulama. Ulama bilang jangan begini, jangan. Ini kabaga ulama larang, masih baku sikat. Baku hantam di medsos. Kayak sudah orang paling pintar. Oh, ada yang bilang begini, ayat ini, hadis ini, segala macam. Baru baca Quran mungkin baru berapa halaman. Mungkin hatam baru 7-4 kali. Sudah macam-macam dapat terbalik. Jadi itulah. Tidak usah kita baku singgung sesama warga. Saling menguatkan. Apabila ada saudara yang kelaparan, tolong. Tolong memang. Tetanggamu yang kelaparan, tolong. Ya kan? Jangan cuma bicara di medsos kencang, tetapi di kehidupan nyata kita nihil. Jadi tolong. Ada yang kesusahan, tolong. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Ini cuma cerita di balik kamera, di balik laptop. Cuma baketik sana sini di medsos. Taiminya. Sudah apa yang kalian lakukan untuk membantu masyarakat Kota Palu ini? Itu yang harus kalian tanya dalam diri kalian masing-masing. Sudah berapa yang kalian selamatkan ekonominya? Sudah berapa yang kau selamatkan kau bantu mereka dari sesuatu yang penting yang mereka butuhkan, ya kan? Apa karena cuma bagi sembako seplastik 2 plastik kamu merasa hebat? No. Jadi anak SD juga bisa melakukan itu, bro. Jadi tolong teman-teman, ayolah, sudahlah. Capek juga Mangge Fatu ini setiap hari mau kasih tahu kalian, ini. So habis mau marah-marah nanti, sudah bisa marah. Bulan puasa ini nanti rusak saya punya iman, gagal kalian, rusak saya punya puasa ibadah ini. Ini sudah bulan begini Mangge Fatu ini mau coba-coba ibadah dengan khusyuk. Jadi jangan kasihan. Nanti Mangge Fatu ini tidak bisa salah sedikit badengan, bicara sudah, nanti bicara keluar semua dia punya kata-kata kebun binatang. Ada apa ini? Golden Lion atau Silver Lion ini ya? Gue yang nonton nih, ada Yusuf Yahya. Luar biasa saudara saya ini. Saudara saya lama sekali, dia paling banyak tahu bagaimana kehidupan saya ini, Yusuf Yahya. Nah, dari zaman saya susah sampai saya susah sekali, dia tahu sekali saya. Selamat pagi semuanya, kamu orang semua. Jangan bakalai kamu orang. Baku sayang semua kita orang satu kota, warga Kota Palu kita baku sayang semua. Baku jaga kita orang semua. Jangan kita orang ini nanti bakalai antara satu dan lainnya. Terus beri mbak Mangge Fatu. Beri mbak mau apa komio? Jadi komio mau apa? Jadi saya ikuti saja. Teman-teman yang informasi buat komio semua yang tidak punya BPJS. Jadi saya kasih tahu memang sudah
berapa tahun sejak menjabat wali kota ini, ternyata wali kota dorong bayar hampir sekarang sudah ada 90% kah? 95% BPJS sudah dibayar sama pemerintah. Kalau tidak percaya, besok kamu orang tidak punya BPJS, nah, mari saya kawal kamu orang, saya bawa di dinas sosial. Kamu datang di dinas sosial bilang, kita orang mau daftar BPJS, kita orang tidak mampu bayar BPJS. Jadi kelas 3 itu gratis, pemerintah bayar. Dibayar. Jadi jangan daripada kita berusaha pura-pura kaya, kita orang bayar bulan ini, bulan depan tidak bayar. Bulan depan lagi bayar. Bukan karena denda terus. Jadi setidaknya kalau kamu orang yang tidak punya BPJS, ya, serahkan diri saja ke pemerintah. Langsung pergi di kantor dinas sosial, kamu orang mendaftar di sana untuk mendaftar BPJS, karena pemerintah siapkan anggaran untuk membayar BPJS. Diusahakan 100% warga yang tidak mampu itu bisa dapat BPJS. Tapi kamu orang mendaftar, pergi mendaftar sana ke pemerintah di kantor dinas sosial di Jalan Bantilan di kantor. Jangan tunggu dicari-cari lekomio. Itulah sudah orang ini. Kita orang ini kasihan. So susah tahu. Nah, banyak betul dia punya mango. Dia punya termasuk saya juga ini Mangge Batu. So susah tapi mangonya banyak. Jadi itu ya yang punya BPJS. Nah, buat yang pelaku-pelaku UKM dan PKL. Nah, kalau kamu orang lagi berusaha hari ini ada kekurangan peralatan untuk kerja. Jadi kalau ada peralatan itu bisa meningkatkan meningkatkan produktivitas kerja kalian. Kamu hubungi Mangge Batu. Nanti Mangge Batu akan pandu kamu orang. Insya Allah kamu orang bisa dapat bantuan peralatan kerja gratis tanpa dipungut bayaran. Nah, jadi itulah gunanya kita berteman, gunanya kita berkawan agar bisa saling tolong menolong dalam kebajikan dan kemanusiaan. Jadi begitu mulai. Terima kasih banyak saudaraku, sampai subuhku manggetin aku sudah mau menyaksikan video Mangge Batu. Ya, Mangge Batu sebelum imsak masih mau makan-makan dulu, mau dengar-dengar lagu sekaligus dengar-dengar kultum. Nah, jadi nanti sampai ketemu di video yang berikutnya ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang punya akun YouTube ya, yang punya akun Google atau YouTube, buka YouTube dan subscribe channel Mangge Batu ya. Ingat, Mangge Batu, subscribe channel Mangge Batu. Kasih banyak-banyak memang ya yang punya akun YouTube. Like dan subscribe channelnya Mangge Batu. Oke, terima kasih sampai subuhku. Songgo puasi. Bye bye. Bye bye. Bye bye.